Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Miftah. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Miftah juga sudah bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz sudah sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita dengar cerita dari Ibu Miftah dan ada nasihat dan juga solusi untuk kedepannya bagi kehidupan Ibu Miftah. Amin. Ya, terus kemudian yang bikin Ibu ingin bercerita ke kita apa? Suami saya meninggal 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kami sebenarnya baik-baik saja. Tapi kami ada masalah dalam rumah tangga. Ceritanya berawal keputusan saya untuk menikah. Dan saya tidak direstui oleh kedua orang tua saya. Sebentar, artinya masalahnya adalah masalah Ibu dengan keluarganya Ibu, bukan dengan suami pada saat itu? Iya. Iya. Karena waktu itu saya dijodohkan dengan orang yang saya tidak mencintainya. Dan ayah saya menginginkan saya menikah dengan dia karena berharap masa depan saya pasti. Kemudian waktu itu yang dijodohkan saya itu datang menemui keluarga saya untuk menentukan tanggal pernikahan. Saya menolak. Ayah saya tidak memarahi saya, kemudian menampar saya, dan saya kemudian kabur dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Nak David. Mari, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Nak David. Apa kabarnya Nak David? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat? Sehat juga, ya. Dan sebentar ya. Bu, ini ada tamu, Bu. Siapa, Pak? Ini loh, Nak David. Oh, Nak David. Dan Ibu? Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bu, gagah ya. Iya ya. Belum besar lagi ya. Udah lama besar lagi. Iya, tambah ganteng. Oh ya, Miftah. Ya, kenapa sih? Ini ada tamu loh. Tolong ambilkan air minum ya. Baik ya. David, Miftah, anak bapak yang dulu kecil. Oh iya, Pak. Sekarang ini udah gadis. Udah bisa untuk berkeluarga ya, Pak? Masalah. Nah, sini. Ini kenalkan, David. Miftah. Kenapa sih kamu? Kenalkan ini David. Pasti oke. David. Ini loh, Nak, saudara jauh dari ayah kamu. Ini David akan berjodoh dengan kamu. Kita nggak mau dijodohkan
Mita, Mifta nggak mau nikah sama Mas David. kamu ini harus berbakti pada orang tua. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Dia ganteng, tampan, kaya lagi. Ibu, ayah, Mifta nggak mau dinikahkan sama Mas David. Pokoknya Mifta nggak mau. Mifta nggak mau nikah sama Jangan Mas David. bikin Mifta nggak marah mau. ayah ya. Mita, tunggu. Nggak mau, Ibu. Mifta nggak mau, ayah. Jangan jodohkan Mifta sama David. Kamu jangan memalukan Nak David ya. Bapak nih malu. Pokoknya Mifta nggak mau. Mira, Ayah nggak denger ya kalau Mifta nggak mau dinikahkan sama David. Ayah, ayah. Jangan cara kayak gitu dong, Mak. lawan orang tua ya. Udah, Nak. Nurut apa kata Bapak nggak mau. Mifta nggak mau. Mifta nggak mau. Pokoknya Mifta nggak mau nikah sama Mas David. Lepasin, lepas Mifta. Mita, Mita. Maaf Nak David, maaf. Nggak apa-apa, Pak. Duduk. Sebentar ya, nanti biar ibunya yang merayu ya. Dalam pandangan Islam nih seputar perjodohan orang tua, orang tua kepada anaknya gitu, boleh nggak sih orang tua memaksakan dalam tanda kutip anaknya harus menikah dengan siapa gitu, sementara anaknya mungkin tidak cinta atau tidak suka gitu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, inja'akum man tardawna dinakum wa khuluqahu man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwajuhu. Kalau ada seseorang datang kepada engkau melamar anakmu lah kira-kira begitu, dan orang ini ukuran agamanya udah bagus, wa khuluqahu dan akhlaknya bagus, jadi ukurannya itu adalah agama dan akhlak, segerakan nikahlah orang ini dengan putrimu. Nah, seseorang orang tua itu seyogyanya kalau memilihkan jodoh kepada putrinya atau anaknya, ukurannya adalah agama dan akhlak. Lalu pertanyaannya Mas Farid adalah bagaimana kalau orang tua memaksa? Kan begini nih, kalau yakin orang tua itu bahwa calon menantunya ini adalah orang yang ukuran agamanya bagus dan akhlaknya bagus, maka boleh menurut ulama, silahkan. Berdasarkan fazawwajuhu, maka segera nikahkan. Begitu. Nah, nanti adalah perdebatannya ulama itu namanya wali mujbir. Wali mujbir wali, seorang wali yang boleh menikahkan anaknya tanpa persetujuan. Karena apa? Ukurannya udah jelas. Nah, ini yang penting bagi kita sekarang ini, ukuran adalah agama dan akhlak. Tetapi kalau orang tua ketika ingin mendapatkan jodoh bagi putrinya atau anaknya, tidak jelas agama dan akhlaknya, ya jangan maksain. Lalu kalau misalnya nggak dia langsung dipaksakan menikah, misalnya gimana sih hukumnya di Islam itu? Apakah boleh sih orang tua tanpa misalnya ridho anak gitu misalnya? Persetujuan anak? Nggak usah pokoknya, apakah mau atau enggak, pokoknya dia nikahkan saja. Secara hukum sih boleh, asal dia masih perawan. Tetapi kan kita di Islam itu tidak hanya mengedepankan boleh atau enggak boleh, halal atau haram, tetapi baik apa enggak, pantas apa enggak. Misalnya gini loh, kita udah lihat calon menantu itu orang baik, agamanya baik, ditanya dulu sama putrinya, kira-kira bagaimana nih? Ada sebuah dialog antara orang tua sama anak. Karena apa? Penting, yang akan menjalani kehidupan itu adalah anak. Jangan sampai nanti kedepannya nggak tahu kehidupan berikutnya kan rusak gara-gara apa? Sebuah paksaan. Tetapi kalau sudah dijamin agamanya, ini penting, agama itu ke depan. Kalau misalnya naudzubillah di tengah perjalanan sebuah pernikahan ini misalnya tidak harmonis, timbul masalah-masalah,
Kalau seorang suami memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus, maka tidak akan menyakiti dan menyia-nyiakan. Seandainya nggak cocok pun, seandainya pisah, naudzubillah min dzalik, akan dengan cara yang baik. Tetapi lihat kalau nggak ada ukuran agama, karena dipaksakan, sang putri pun juga misalnya terpaksa menerima gitu. Ketika ada masalah, nggak tahu aturan agama, pasti akan timbul berantakan di mana-mana. Itu Mas Farid. Iya. Oke, baik Ibu Miftah. Lalu bagaimana kehidupan Ibu nih setelah menikah? Saya bersama suami saya bahagia. Tapi karena mertua saya itu tidak setuju dengan saya juga waktu itu. Mertua saya itu kasar. Dan saya yang dulunya boleh kuliah, boleh kerja, saya dijadikan pembantu di situ. Kemudian saya tiap pagi subuh, saya harus mengerjakan semuanya yang biasanya dikerjakan 2 pembantu. Bahkan suatu hari, saya hanya menjatuhkan piring saja. Saya harus ganti dan saya dilempar dengan piring. Miftah! Apa itu? Miftah! Ini Bu. Miftah! Astaga! Miftah! Kamu tahu, ini piring mahal. Piring sayangan saya. Maafin Miftah, Bu. Miftah nggak sengaja. Nggak sengaja. Enak bener kamu ngomong ya? Hah? Nggak bisa kerja kamu? Bisa, Bu. Miftah belum makan, Bu. Belum makan? Kerja aja nggak bener, minta makan? Maaf. Ini piring kesayangan saya. Saya jaga ini piring hati-hati. Piring mahal. Nggak pernah bener kalau kerja ya. Maafin Miftah, nggak akan terulang lagi deh Bu. Miftah belum makan seharian, Miftah capek Bu. Makan lagi yang diomongin. Hah? Mau makan ini kamu? Hah? Mau makan ini? Mau? Makan ini? Makan itu? Benar kamu. Kondisinya mertuanya udah segitu ikut campurnya, kemudian tapi ibu ini hebat, dia bisa menjaga masalah dia dengan mertuanya terhadap ke suaminya, dia nggak bilang. Terus kemudian mertuanya menuntut anak dan meminta anaknya itu untuk menikah lagi biar bisa dapat punya anak. Ya, Ibu Miftah, saya paham lah. Ibu sayang sama suami ya. Tetapi kalau saya lihat di sini Mas Farid, pemirsa, ada sebuah kesalahan. Pertama, kesalahan suami memang betul identik kalau di negara kita itu kan ini anak tunggal, sehingga harus tinggallah bersama mertua di tempat rumahnya suami karena ini anak tunggal. Tetapi kalau saya lihat dengar ceritanya Ibu Miftah ini sebuah perlakuan yang tidak benar. Ini perlakuan yang tidak manusiawi. Pertama dari pihak mertua. Seorang anak yang sudah memiliki pasangan itu sudah punya kehidupan sendiri. Orang tua tidak boleh ikut campur kecuali kalau ada masalah-masalah yang sangat urgen. Loh, ini seorang Ibu Miftah yang mau tinggal bersama mertuanya sudah dianggap pembantu, menyelesaikan banyak urusan, diperlakukan yang tidak manusiawi. Anehnya lagi, sang suami ini tidak mau peduli. Loh, kok masa iya satu rumah tidak tahu kondisi istrinya?
Ini suami yang bagaimana? Suami itu kan bertanggung jawab. Betul, suami itu harus bakti kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Tapi dia punya kewajiban untuk menghormati, memuliakan perempuan. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dianggap maudhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Wa ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laim. Laki-laki yang mulia itu pasti memuliakan istrinya. Laki-laki yang kurang ajar, yang celaka, yang jahat itu pasti membuat jahat kepada istrinya. Ini jelas nih. Berarti kalau ada suami tidak memuliakan istrinya, itu bukan suami yang mulia. Ini camkan ini. Ini kok masa iya sampai makan nggak tahu. Terus ketika makan sarapan bersama, misalnya pagi-pagi, kan itu waktu ketemulah. Kalau di Jakarta waktu ketemu keluarga, masa iya nggak tahu istrinya nggak makan, nanti dikasih makan sisa. Ini ada dua kesalahan. Pertama, suaminya nggak peduli dengan istrinya. Yang kedua, mertuanya bisa ikut-ikut. Kemudian tadi diceritakan Mas Farid persoalan misalnya memecahkan piring. Kalau secara hukum memang betul kalau kita itu menjatuhkan barang milik orang, ya kita harus mengganti. Apapun milik orang tua, milik siapa, kan itu harta orang lain. Kita wajib mengganti kalau kita merusak. Tetapi sekali lagi ada akhlak lah. Ini siapa? Ini kan juga menantu. Menantu tidak lain adalah ya anak lah, anggaplah anak. Masa iya misalnya piring pecah, ya kan dengan cara yang baik. Ini harus disebarkan. Jangan sampai di rumah tangga itu terus merasa ini punya saya, ini punya Anda. Loh, kita kan hidup bersama. Orang mulia itu adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Kan sering disampaikan al-muslimu man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang bisa mengamankan tetangganya dari lisan dan tangannya. Artinya nggak pernah kita merasa mengganggu orang, terganggu dengan orang lain. Apalagi satu rumah. Itu Mas Farid. Nah Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan kasus yang mertuanya itu nggak suka sama Ibu Miftah, selain nggak merestui plus ditambah lagi nggak punya anak nih dari hasil pernikahannya itu dan memaksa untuk menikah lagi. Ya, ini persoalan kedua. Ternyata Ibu Miftah tidak punya anak. Sampai sekarang juga belum, atau karena sudah meninggal kan. Nah, memang itu sebuah tuntutan. Toh sudah diceritakan tadi bahwasanya Ibu Miftah ini rela lah. Ini ada cerita menarik tadi beliau sampai menangis, ini sebuah emosi. Dimana ketika suaminya menikah lagi harus di hadapan dia. Ya persoalannya sekali lagi kalau ngomong boleh sih boleh. Ini tergantung keridhaan. Kalau seorang istri ridho ikhlas, insya Allah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita ridho, ya Allah akan ridho lah. Tapi kalau kita jahat, ya nanti akan dapat akibatnya. Kan seperti itu. Menikah di depan istrinya kan sebetulnya ya bagi seorang istri yang tidak kuat pasti menyakitin lah. Padahal kita kan nggak boleh menyakitin orang. Dengan alasan kan boleh. Islam kan begitu. Suami kan boleh-boleh saja. Anda sih kamu nggak mau ridho, ya nggak boleh begitu. Kan harus kita menghormatin harga diri orang lain, perasaan orang lain. Ya kalau menikah misalnya tempatnya beda, kan begitu. Tetapi dengan kesabaran beliau, alhamdulillah. Persoalan tidak punya anak ya kemungkinan adalah takdir Allah. Anak itu adalah karunia dan anugerah Allah. Kalau memang seorang istri tidak bisa memberikan anak, mungkin karena sebab ya sakit atau apapun ya bisa jadi mengikhlaskan lah agar suaminya mendapatkan anak dari yang lain. Kenapa? Kalau ini tidak dibuka atau bahasanya tidak mengizinkan, tidak mengikhlaskan, bisa jadi nanti ada masalah yang lebih besar. Misalnya apa? Zina. Begitu kan? Di luar nikah, punya anak di luar nikah, lah itu lebih berbahaya.
Ini maldorotnya lebih besar daripada yang dia mempertahankan ini. Tapi kalau sama dua-duanya itu ikhlas, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah keridhaan seorang istri, karena dia sudah tidak mampu kan. Yang penting dia sudah berbuat baik, dia nggak mampu, ya apa boleh buat. Jalan terbaik adalah mungkin mengizinkan dengan cara yang baik. Karena apa? Alasannya sah, secara fikih sah. Misalnya nggak punya anak, tapi dengan cara yang baik lah. Itu Mas Farid. Oke, baik. Kemudian Ibu Miftah, setelah suami Ibu menikah lagi, artinya sudah resmi dipoligami ya. Mohon maaf, Ibu masih terus melanjutkan pernikahannya atau tidak? Saya bertahan sampai 19 tahun. Dan pada akhirnya suami saya itu mungkin dilema. Di sisi lain dia memperjuangkan saya, di sisi lain dia harus memperjuangkan ibunya. Yang mengikuti kemauan ibunya. Iya. Terus waktu itu suami saya menderita stroke. Oke, artinya gini, saya kalau berambil kesimpulan sebenarnya suami ibu nggak mau melakukan poligami, betul? Tidak mau, dan bahkan dia tidak menyentuh istri itu. Menyentuh istri sama sekali. Iya. Sampai kemudian dia mikirkan itu sampai akhirnya dia stroke. Stroke. Kemudian dia meninggal. Ya Allah. Pak Ustadz, kalau tadi keterangannya ibu, suaminya sebenarnya nggak mau untuk berpoligami. Cuma karena dia mau berbakti sama orang tuanya, dia akhirnya memasukkan itu. Tapi yang jadi pertanyaan dia nggak mau menyentuh sama sekali istri keduanya nih Pak Ustadz. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Saya boleh nanya dulu nih, akhirnya silakan. punya anak Bu dari istri kedua? Tidak, karena dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri itu kan, dia tidak mencintai pilihan ibunya itu Pak Ustadz. Ada sebuah kontradiksi di sini ya. Di sisi lain dia pengen memberikan kebaikan kepada orang tuanya, yaitu memberikan keturunan ya. Akhirnya karena dipaksa menikah lagi oleh orang tuanya, dia lakukan. Tetapi dia zalim juga. Seorang suami apabila dia menikah, seorang istri punya kewajiban. Kewajiban itu memberi nafkah lahir dan batin. Kalau dikasih makan saja, ini kewajiban dari satu aspek. Kan begitu. Seorang istri kan juga berhak untuk diberi nafkah batin. Berhak. Kewajibannya suami. Terus kalau dia tidak sentuh, loh kenapa dinikah? Bisa jadi karena pengen menyarankan orang tua. Karena alangkah baiknya bilang saja tidak mau. Kan begitu. Atau mungkin mencarikan yang lain yang misalnya dia cocok. Itu lebih bagus. Nah ini sudah karena dia masih sayang dengan istri pertama, kemudian menikah istri kedua, lo nggak dia apa-apain. Lihat buat apa menikah? Kan mendolimi satu pihak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tazlimuna wa la tuzlamun, atau la darara wa la dirar. Nggak boleh yang satu ini menyakitin, ini disakitin, nggak boleh. Kalau kita disakitin, jangan. Menyakitin, jangan. Mendolimi, jangan. Didolimi, jangan. Ini nggak benar. Nah ini untuk meluruskan kita. Jangan sampai misalnya niat kita baik kok, menyenangkan orang tua gitu misalnya. Niat baik itu harus juga dengan cara yang baik. Jangan sampai mengorbankan orang lain. Nah selama 19 tahun itu bagaimana hubungan ibu sama mertua ibu? Mertua saya kalau di depan suami saya dia selalu baik. Mau diajak shopping lah, seperti inilah, seperti itulah. Tapi enggak. Nah sementara pelakuan mertua ibu dengan istri yang kedua ini gimana nih? Kan pasti kan alasan ingin menikahkan kan karena ingin punya keturunan, punya cucu. Tapi kan ternyata belum punya cucu. Nah saya cuma pengen tahu perlakuan mertua ibu ke istri yang satu lagi gimana? Karena istri-istrinya itu kan masih saudara sama mertua. Jadi istri-istri saya sama mertua itu baik. Pas waktu meninggal saya putuskan untuk pulang. Ke rumah ayah saya waktu itu. Saya
takut pulang karena saya membantah perjodohan itu. Semua surat nikah, kemudian mobil, kemudian sertifikat rumah, semua diambil sama mertua. Dan saya hanya waktu itu masih ingat uang pemberian mertua saya dilempar 2 juta saya dibeli. Kita nggak betah di sini. Terus? Apa ini dari rumah? Saya lihat. Mbak, kamu jangan serakah ya. Apa ini? Surat rumah saya? Hah? Mau kamu ambil ini? Kunci mobil mana? Oh, ini dia kunci mobil anak saya. Sini. Mau kamu ambil juga? Hah? Pegang ini. Seenaknya aja kamu ya ngambil barang orang. Sekarang kamu mau pergi? Silahkan kamu pergi dari sini. Cepet, lama. Ih, silahkan pergi. Jangan pernah kamu balik lagi ke sini. jatah buat lo. Pergi sana, pergi. Ini di masyarakat kita tuh sering begini. Ya mudah-mudahan nanti semakin baik lah. Minimal lingkungan kita jangan sampai terjadi begini. Kalau ada suami dan istri, suaminya sudah meninggal, masing-masing ini punya hak waris. Seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia punya hak waris. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri itu punya hak 1/4 loh dari bagian suami kalau suaminya nggak punya anak dari istri ini, gitu. Kalau punya anak dapatnya walahu sumun, dapat 1/8. Lah ini beliau nggak punya putra, nggak punya anak, maka haknya adalah 1/4. Maka nggak boleh pihak mertuanya langsung merampas semuanya, dibawa apa Bu, sampai misalnya sampai pakaian, baju-bajunya pun nggak boleh dibawa, bajunya nggak boleh, surat-surat tanah apapun nggak boleh. Ini sebuah perampasan. Maka kita harus belajar lah, kita harus ngaji, belajar, jangan sampai mengambil hak orang lain. Kalau orang tua mengambil hak bagian mantan istri anaknya, ini sebuah kezoliman. Ini kalau bahasa sayanya adalah mengambil hak orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Bukan haknya kok diambil. Nanti jadi haram. Seharusnya dia dibagi dulu nih. Berapa bagiannya? 1/4. Kan seperti itu. Lah nanti sisanya ada bagian untuk orang tuanya. Nanti dibagi nih. Kalau istrinya 2 nih berapa Pak? Dibagi 1/4-nya dibagi. 1/4-nya dibagi 2. Iya kan istrinya dibagi gitu. Lah nanti orang tuanya nggak boleh ini mendolimi. Nanti jangan-jangan istri yang keduanya dikasih banyakan, dia nggak dikasih. Ini kedoliman. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka mengambil hak orang lain, padahal warisan itu harus dibagi sesuai dengan ketentuannya. Dia ambil, bagian istri diambil. Ini adalah sebuah kezaliman dan itu haram. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ibu Miftah, Ibu saat ini tinggal di mana? Saya
7 bulan ini saya merantau di Jakarta. Di Jakarta dengan bernyanyi ininya, iya, pekerjaannya sebagai tentang pekerjaan juga. Terus keputusan ini saya ambil juga karena saya di Sidoarjo itu terlalu Mas, memikirkan kenangan-kenangan, karena setiap jalan tuh saya ada kenangan-kenangan manis bersama suami saya. Kemudian ada yang mengajak saya ke Jakarta dan saya nekat ke sini untuk juga melupakan masa lalu saya. Terlupakankah? Enggak, masih tetap ada, terus membayangi. Enggak. Pak Ustadz, apa yang harus Ibu Miftah lakukan nih Pak Ustadz dulu ke depannya, karena masa lalu selalu membayangi dia nih? Ya, Ibu saya sarankan, saya bilang mama do masalah, mama do mafat. Apa yang sudah lewat itu sudahlah, sudah berlalu, fata, hilang. Apa yang sudah lewat itu hilang, fat, tidak nggak ada apa-apanya. Kalau masalah perasaan wajarlah orang itu ingat, tapi ingatnya ini jangan terus menerus. Kenapa? Mengganggu bagi kita. Sang suami yang sudah wafat, beliau sudah mempertanggungjawabkan segala amal dan kebajikannya, amal perbuatannya sudah dipertanggungjawabkan, kan begitu. Lah kita ini kan belum. Nah kita harus istilahnya move on, harus berubah, beramal gitu. Kalau ibu tidak mau merubah, masih ingat masa lalu, buat apa? Mereka itu loh butuh amalan kita sebetulnya. Maksudnya doa amal kita baik apa enggak, kan gitu. Mungkin nih berharap agar nanti bisa ketemu lagi. Ya kalau di dunia sudah nggak mungkin, ini beda alam. Arwah beda sana alam barzah, kuburan, di sini udah masih alam dunia. Maka kita perbanyaklah amal soleh. Untuk apa ya? Untuk kita sendiri. Bisa nggak sih kita ini berdoa untuk mereka yang suami gitu? Bisa. Kita doakanlah, itu lebih baik. Misalnya kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan sedekah, kita sedekah deh amalnya untuk suami yang sudah wafat. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti akan ketemu di akhirat. Ketemu mungkin enggak? Kalau Allah izinkan bisa ketemu itu. Tetapi ingat, kita sekarang punya hidup sendiri. Nanti di alam barzah, alam akhirat juga akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan kita sendiri. Ibu Miftah, Ibu berarti sudah ada tidak kontak sama sekali sama mertua ya, sama orang tua juga enggak ada? Kalau sama orang tua masih, pastilah. Kalau mertua karena saat ada. ini Ibu ada rasa dendam sama mertua? tidak. Tidak ada, syukur alhamdulillah. Saya juga berharap jangan ada dendam ya Ustaz, walaupun Ibu sudah merasa disakiti oleh mertua, tapi itu sudah maafkan saja ya Pak Ustaz ya. Betul. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita di Tawakal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama. Langkah apa yang biasa mereka ambil agar tidak terulang apa yang menimpa sama Ibu Miftah. Saya sarankan satu terakhir nih Mas. Boleh, silakan. Ibu Miftah yang rajin sholat, 5 waktu jangan ketinggalan. Kalau masih ingat, bacakan Fatihah kepada suaminya, mantan suami, sudah meninggal. Yang ketiga, banyak baca istighfar. Istighfar Bu, astagfirullahaladzim, minimal 100 kali sehari ini. Artinya gini nih, sambil misalnya kan sambil bekerja, habis nyanyi, istighfar. Sambil duduk-duduk mau masak, istighfar saja. Insya Allah akan selesai. Gitu ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Dan Ibu, saya berharap apa yang tadi Pak Ustadz bilang bisa segera diamalkan biar Ibu lebih tenang lagi, nggak selalu keingatan lagi, untuk bisa lebih maju lagi. Yang paling penting tetap istiqomah di jalan Allah ya Bu ya. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.